Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi nafahatihi wa madati wa karamati fid darin amin. Wa yajuzu ayyu salihah ala ijra'il ma'i. Boleh hukumnya bahwa berdamai ia seseorang atas mengalirkan air antara sumber air dengan sawah kita. Ada sawah orang, kita minta izin untuk menanam pipa dalam sawahnya, atau bukan bikin parit di atas tanahnya, lalu dia tidak mau, lalu kita berdamai, saya beri kamu uang sekian per bulan, tapi izinkan saya buat pipa dalam tanahmu. Itu diantara ijra ilma. Wa iqal salji, dan membuang salju, fi milkihi, pada miliknya, artinya milik musallih ma'a, orang yang seseorang berdamai bersamanya. Orang yang seseorang berdamai bersamanya. Kita punya rumah tertutup salju di atas atap. Salju dijatuhkan dari atap kita, jatuh ke tanah orang. Dia tidak bersedia, lalu kita damai ala malin, dengan membayar harta, ka'ayyu salihahu ala ayyajri'a ma'al matar, seperti bahwa berdamai ia seseorang akannya musalih ma'a, ala ayyajri'a, atas bahwa mengalirkan ia seseorang, ma'al matar, akan air hujan, min hazas satah, dari ini atap, ala sathihi, ke atapnya, al-mujawiri lahu, yang bertetangga ia seseorang baginya atapnya, atau yang berdekatan ia atap baginya atap seseorang. Liyanzilat tariq, supaya turun ia air ke jalan. Jadi pembuangan air di atap kita itu akan jatuh ke atap dia, dari atap dia baru turun ke jalan, baru turun ke selokan. Ini juga perlu damai. Wa ayyajriya ma'an nahri, bahwa mengalirkan ia seseorang akan air sungai, fi ardihi, pada tanahnya musallih ma'a, orang yang kita damai bersamanya, fi ardihi, pada tanahnya, liyasila ila ardil musallih, supaya sampai ia air ke tanah orang yang berdamai. Wa ayyul qiyas salja min hazas sathi, bahwa menjatuhkan ia musallih akan salju dari ini atap rumahnya, ila ardihi, kepada tanahnya musallih ma'a. Wa hadzal sulhu fi makna ijarati, ini perdamaian itu semakna dengan sewa menyewa. Berarti kita sewa atapnya untuk kita lewatkan air hujan kita di atas atapnya, sama dengan kita sewa tanahnya supaya kita lewatkan air dari sumber air ke tanah kita. Yasihu bilafziha, yang sah ia damai dengan lafaz sewa. Dengan lafaz sewa juga boleh. Sesewa atapmu selama 10 tahun,
untuk dilewati oleh air hujan dari atap saya. Wala ba'sa bil jahli bi qadri ma'il matar, tidak mengapa dengan tidak tahu dengan kadar air hujan. Karena dalam bab sewa menyewa kita harus memperlihatkan kepada orang yang kita sewa, beginilah beban yang harus saya bawa. Sewa mobilmu untuk membawa barang-barang, ini barang-barang kami, jumlahnya sekian. Nah, bagaimana kalau sewa atap dia untuk melewatkan air hujan? Pada air hujan itu kita tidak tahu kapan turunnya, otomatis tidak tahu kadarnya. Kata musannaf, tidak mengapa dengan tidak tahu dengan kadarnya air hujan, li'annahu la yumkinu ma'rifatuhu, karena sesungguhnya air hujan itu tidak memungkinkan mengenalnya. Wala yajuzu sulhu ala ijra'i ma'il ghasala ala sutuh ala mali, tidak boleh berdamai untuk mengalirkan air bekas cucian, air bekas mandi di atas atap, di atas satu harta, karena sesungguhnya hajat la tad'u ilaih, tidak menuntut ia hajat kepadanya. Bi khilafi ma taqaddam, dengan sebalik sesuatu yang telah terdahulu. Rumah kita tingkat 2, jadi di tingkat 2 kita minta izin air kamar mandi kita jatuhkan ke atap dia. Nah, dari atap dia baru turun ke tanah. Lalu kita damai, ini hukumnya enggak boleh. Karena kalau air mandi itu bisa diatasi. Nah, tidaklah seperti mengatasi air hujan. Walau tanazza'a jidaran baina malikaiha, jikalau bersengketa dua orang akan satu dinding, yang ada ia dinding itu antara dua pemiliknya, antara dua pemiliknya, fa in ittasala bi bina'i ahadihima baina malikihima, antara pemilik, antara yang dimiliki, maaf. Walau tanazza'a, jikalau bertengkar dua orang, apa yang dipertengkarkan? Sebuah dinding, yang ada ia dinding antara malikihima, yang dimiliki oleh keduanya dua orang. Misalnya dinding di antara dua kebun, dinding antara dua rumah. Si A mengatakan dinding saya, si B mengatakan dinding saya. Fa in tasalla bi bina'i ahadihima, maka jika bersambung ia dinding dengan bangunan salah satu keduanya dua orang. Bagaimana untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambung? Bihaitsu yu'lamu annahuma buniya ma'an, dengan sekiranya diketahui sesungguhnya keduanya, dengan bahwa sesungguhnya keduanya diketahui keduanya dua orang, banaya itu membangun keduanya dua orang, ma'an bersamaan. Salah. Bihaitsu yu'lamu annahuma buniya ma'an, dengan sekiranya diketahui sesungguhnya keduanya dinding dan bangunan. Bunia itu dibangun kedua-duanya dinding dan bangunan, ma'an bersamaan. Ka'an dakhala nisfun, ka'an dakhala nisfun li banati. Hah? Labinati. Li? Labinati. Oh, labinat. Ka'an dakhala nisfu labinati kulli minhuma fil akhar, seperti bawa masuk setengah batu-batu bata, seperti bawa masuk setengah batu-batu bata masing-masing
minhuma dari keduanya dinding dan bangunan, fil akhar ke dalam yang lain. Nah, batu bata kan disusun tidak lurus, tapi bersilangan, maka otomatis batu bata dinding akan nyatu ke batu bata bangunan. Itu menandakan bangunan sama dinding bersama bangunan salah satu itu dibangun bersama, niscaya falahul yadu, maka baginya orang tersebut itu kekuasaan. Berarti dialah yang memiliki dinding, karena dinding yang dipertengkarkan itu terlihat tanda bahwasanya nempel dengan bangunannya, terlihat bahwasanya masuk sebagian batu batanya ke bangunannya. Fayahlifu, maka dia akan bersumpah, wa yuhkamu lahu bil jidar, dan diponis hukum miliknya seseorang dengan dinding. Illa antakuma bayyinatun bi khilafihi, kecuali bahwa berdiri saksi dengan sebaliknya. Ternyata ada saksi dari pihak sebelah yang mengatakan dinding itu memang dibangun dempet dengan bangunan si A, tapi yang mengeluarkan dana membangun adalah si B. Berarti sumpahnya tidak dipakai. Wa illa, jika tidak, wa illam yattasil bibina'ihi, jika tidak bersambung ia dinding dengan bangunannya seseorang, dengan bangunan si A tidak tersambung, dengan bangunan si B tidak tersambung, kama dzukir, sebagaimana yang telah disebutkan, bi anit tasala bibina'ihima, dengan bahwa bersambung ia dinding dengan bangunan kedua-duanya. Bangunan A tersambung dinding tersebut dengan bangunan B juga, atau infasala anhuma, terpisah ia dinding dari kedua-duanya. Seperti dinding pembatas yang kita punya sekarang itu, kalau diperdebatkan antara si N sama si A, siapa menang? Si N atau si A? Itu dinding tuh, kan antara dua tanah itu. Si A, karena bangunan si A nyambung ke dinding, bangunan si N jauh situ, nggak nyambung. Nah, itu contoh. Tapi kalau bangunannya dindingnya di tengah, satu pun nggak nyambung, atau kedua-duanya nyambung, falahuma, maka bagi keduanya si A dan si N aliyadu, kekuasaan. Wa ibaratul muharrari warraudati ka asliha, bermula redaksi kitab Muharrar dan kitab Raudah sama dengan asal Raudah, redaksinya begini, fahuwa fi aidihima, dianya dinding ada pada kekuasaan keduanya. Fa in aqama ahduhuma bayyinatan annahu lahu, maka jika menegakkan oleh salah satu dari dua orang tersebut akan saksi sesungguhnya dinding itu milik dia, niscaya dia lahu bihi, diputuskan akan ia dinding baginya seseorang, bihi kudia lahu bihi, niscaya diputuskan baginya seseorang dengannya dinding. Wa illa, jika tidak, nggak ada satupun saksi, hullifa, disuruh bersumpah kedua-duanya. Artinya hullifa kullu minhuma lil akhar, bersumpah atau disuruh bersumpah masing-masing kedua-duanya bagi yang lain, ala nisfil ladzi yuslamu lahu, atas setengah yang diserahkan untuknya, atas setengah yang diserahkan untuknya. Hukum kan tadi mengatakan falahuma, milik berdua,
berarti setengah dia terima, setengah dikasih ke kawan. Maka untuk mendapatkan setengah itu dia harus bersumpah. Au alal jami', atau dia harus bersumpah di atas seluruhnya. Li'annahu idda'ahu, karena sesungguhnya seseorang itu mengakui ia akan semuanya. Karena sesungguhnya seorang itu mengakui ia akan semuanya. Wajhani, dua pendapat. Apakah dia bersumpah dia memiliki semua dinding, ataukah dia bersumpah dia memiliki setengah dinding? Ada dua pendapat. As-sahhuhuma al-awwal, yang kuat dari keduanya adalah pendapat pertama, dia tidak perlu bersumpah memiliki semua dinding, cukup dia bersumpah separuh adalah miliknya. Fa in halafa, maka jika bersumpah kedua-duanya, si A bersumpah, si B bersumpah, au nakala, atau enggan kedua-duanya, si A enggak mau bersumpah, si B juga enggak mau, nakala anil yamin, enggan kedua-duanya dia bersumpah, ju'ilal jidaru bainahuma, niscaya dijadikanlah dinding itu antara keduanya. Dijadikanlah dinding bainahuma, milik antara keduanya. Maksudnya kedua-duanya berkongsi sebagai pemilik dinding tersebut. Apa dasar hukumnya? Bidzahiriyah, zahiriyah, zahir kekuasaan. Karena A dan B tidak ada yang lebih layak dari yang lain, karena rumah mereka sama-sama bersambung dengan dinding tersebut, atau karena rumah mereka, bangunan mereka sama-sama terpisah dari dinding tersebut. Fa in halafa ahaduhuma, jika mau bersumpah salah satu keduanya, si A mau bersumpah, si B enggak mau, qudiya lahu, niscaya diputuskan akan dia dinding miliknya yang mau bersumpah. Wa fi rawdati ka asliha wal muharrari, di dalam kitab Raudhah sama dengan asalnya Raudhah, juga dalam kitab Muharrar ada redaksinya begini: wa in halafa ahaduhuma wa nakala al-akharu qudiya lil halifi bil jami'. Jika bersumpah salah satu keduanya, dua orang bertengkar dan enggan oleh yang lain, niscaya diputuskan akan ia dinding milik bagi yang bersumpah dengan keseluruhannya. Wa yattadihu dzalika bimazida fihi, dan jelas hal tersebut dengan sesuatu yang ditambahkan di atasnya, kitab apa yang ada dalam kitab As-Raudhah dan Muharrar, di dalam kitab dakwah dan bayinat. Nah, di dalam kitab dakwah dan bayinat apa penambahannya? Annahu, sesungguhnya, in halafal ladzi, jika bersumpah oleh seseorang, bada'al qadiyu bi tahlifihi, yang memulai oleh qadi dengan menyumpahkannya seseorang. Jika bersumpah oleh alladzi, yang telah memulai oleh qadi dengan menyumpahkannya seseorang, wa nakala al-akharu ba'dahu, dan engganlah orang lain setelahnya bersumpah seseorang yang dimulai qadi, niscaya bersumpah oleh orang pertama akan yamin mardudah, liyuqda lahu bil jami', supaya bahwa ditunaikan atau diputuskan akan ia dinding baginya orang pertama dengan keseluruhan. Rumah Ihsan sama Safir ada dinding di tengah-tengah. Safir itu milik siapa? Dinding. Milik Ihsan.
kedua-duanya bilang begitu. Sekarang Ihsan coba sumpah ikut pendapat pertama. Apa? Saya sumpah masalah yang begini. Itu nggak ikut pendapat pertama, itu ikut pendapat kedua. Sumpah sesuai dengan pendapat pertama. Al-asahu al-awwal, yang kuat adalah pendapat pertama. Wallahi demi Allah, saya bersumpah bahasanya lihat, qadalahu bihi wa illa halafa atau hullifa. Ketemu wa illa hullifa, jika tidak disumpahkan kedua-duanya, ai halafa kullu minhuma lil akhar, bersumpah masing-masing dari keduanya atas yang lain, ala nisfil ladzi yuslamu lah, atas setengah yang diserahkan kepadanya, au alal jami', atau seluruhnya, li'annahu idda'ahu, karena dia menuduh semuanya milik dia. Idda'ahu wajhani, dua pendapat, bersumpah di atas setengah atau seluruhnya, dua pendapat. As-sahhuhuma al-awwal, yang kuat ada pendapat pertama, berarti bersumpah setengah. Wallahi demi Allah, setengah dinding ini milik saya. Nah setelah itu Safir coba antum bersumpah, separuh juga milik antum. Gak mau dia. Nah ikut sutradara kita. Nah, wa in ahlafa aduhuma, kalau bersumpah salah satu keduanya, kudiyalahu, akan diputuskan untuk salah satu, yaitu ihsan. Wa in halafa, dalam kitab Muharrar redaksinya lebih jelas. Kitab Raudhah, Asar Raudhah, kitab Muharrar redaksinya begini. Wa in halafa ahduhuma, jika bersumpah salah satu keduanya, wa nakalal akhar, yang lain enggak mau, qudiya lil halif lil jami', disuruh diputuskan dinding itu milik yang bersumpah semuanya. Wa yattadihu dzalik, lebih jelas lagi hal tersebut dengan penambahan yang disebutkan dalam kitab Da'wat dan Bayyinat. Apa dia? Annahu in halafal ladzi bada'al qadi, kalau sesungguhnya mau bersumpah orang yang qadi mulai suruh awal dia untuk bersumpah, dia mau, yang lain tidak mau setelahnya, maka yang pertama bersumpah kembali namanya yaminan mardudah. Jadi ihsan pertama, ihsan coba bersumpah. Wallahi demi Allah. Nah, Safir coba bersumpah. Enggak mau. Nah, Ihsan coba sumpah. Separuhnya lagi milik antum. Separuh kan sudah tadi. Sekarang sumpah lagi karena Safir enggak mau. Wallahi demi Allah, separuhnya lagi juga milik saya. Begitu. Nah setelah dua kali bersumpah, satu sumpah hak pribadinya, hak masing-masing. Setelah itu sumpah kedua adalah yaminul mardudah. Untuk apa lagi Ihsan bersumpah kali kedua? Liyuqdalahu bil jami', supaya diputuskan dinding milik dia semuanya. Titik. Wa innaka lal awalu, jika enggan oleh orang pertama, ternyata Ihsan disuruh bersumpah gak mau. Dinding bersumpah pula, kalau milik dia saja. Sebetulnya memang milik dia sih. Waraghabatsani fil yamin, dan mau oleh orang kedua dalam bersumpah.
dan mau oleh orang kedua dan bersumpah, faqad ijtama'a alaihi yaminun nafyi lin nisfil ladzi da'ahu sahibahu alladzi da'ahu sahibuhu wa yaminul isbat lin nisfil ladzi da'ahu huwa. Maka sungguh telah terkumpul di atasnya orang kedua oleh sumpah nafi, sumpah menafikan bagi setengah yang menuduhkan akannya setengah oleh lawan sengketanya, dan terkumpul sumpah isbat bagi setengah yang menuduhkan akannya setengah oleh dia. Nah, kalau ihsan tadi sumpahnya 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena sumpah pertama untuk mengisbatkan separuh milik dia, kemudian ditawarkanlah sumpah ke Safir. Safir tidak mau, maka ihsan disumpah suruh kali kedua, namanya sumpah menafikan hak Safir. Sekarang kalau orang pertama disuruh bersumpah justru langsung nggak mau, maka orang kedua apakah harus 2 kali juga? Apakah cukup 1 sumpah gabung isbat menafi? Wallahi demi Allah, sesungguhnya separuh dinding milik saya, dan separuh yang dia tuduhkan bukan milik dia, juga milik saya. Apakah cukup sekali sumpah? Fahal yakfihil ana yaminul wahidah? Apakah cukup kepadanya orang kedua sekarang oleh sumpah sekali? Ya jama'u fihan nahya wal isbat, yang dia menggabungkan dalam sekali sumpah itu akan nafi dan isbat. Am la budda min yaminin lin nafi wa ukhra lil isbat? Apakah harus dari sumpah untuk menafikan dan yang lainnya lagi untuk mengisbatkan? Wajhani, 2 pendapat juga. Ada yang bilang kan cukup, ada yang bilang enggak. As-sahhuhuma al-awwal, yang kuat dari 2 wajah itu adalah yang pertama, yaitu cukup sekali sumpah yang memiliki 2 isi atau 2 kandungan. Fayahlifu annal jami'a lahu la haqqa li sahibi fihi. Bagaimana isi sumpahnya? Maka bersumpah ia orang kedua, sesungguhnya seluruh dinding itu miliknya. Annal jami'a lahu, sesungguhnya seluruh dinding milik dia. La haqqa li sahibihi fihi, tidak ada hak bagi teman sengketanya padanya dinding. Au yaqulu, atau dia berkata la haqqa lahu, tidak ada hak baginya orang tersebut, binisfil ladzi yaddahihi, pada setengah yang ia tuduhkan akannya, wa nisful akharu li, dan aku bersumpah setengahnya milikku. Alhamdulillah. Walau kana li ahdihima alaihi juz'un lam yarji bidzalik, jikalau ada bagi salah satu keduanya 2 orang alaihi, di atasnya dinding itu juzuk. Apa arti juzuk di sini? Kayu kasar, kayu untuk meletakkan atap. Niscaya tidak kuat ia hak milik atau ia salah seorang dengan sebab demikian. Dinding milik saya lah. Kenapa milik kamu? Yang membangun di sebaliknya itu yang pakai atap kan saya. Itu enggak kuat. Kuat itu kalau nyatu dinding itu dengan rumahnya, atau kualitas bangunan pembuatan dinding serentak dengan pembuatan rumahnya, itu yang mendukung. Cuma kalau hanya sekedar dia pakai untuk jemuran, dia yang memanfaatkan selama ini tidak memperkuat hak miliknya. Kenapa? Li'annahu la yadullu 'alal malik, karena sesungguhnya keberadaan kasau itu tidak menunjukkan kepada hak milik. Fa idza halafa, apabila bersumpah kedua-duanya,
Si A bersumpah, si B bersumpah, akhirnya dinding milik berdua, baqiyatul juz'u bihaliha, niscaya dibiarkan kasau-kasau tersebut, kayu-kayu penopang atap tersebut dengan keadaannya, lihtimali annaha wudi'at bihaqqin, karena ada kemungkinan sesungguhnya kasau-kasau itu telah diletakkan dengan sebenarnya. Mungkin sebelumnya dia pernah minta izin, mungkin sebelumnya dia pernah menyewa, apapunlah bentuknya, kan boleh saja kasau rumah kita terletak ke dinding orang seperti pembahasan sebelumnya. Wal saqfu baina uluwihi, atap yang ada ia atap antara uluwihi, atasnya seseorang, wasufli ghairihi, dan bawah orang lain, kajidarain, itu hukumnya sama dengan dua dinding malikain yang dimiliki kedua-duanya. Payunzaru, maka diperhatikan, ayumkinu ihdasu ba'dal ulu, apakah memungkinkan membikinnya atap setelah tinggi, bi'ayakuna saqfu aliyan, dengan bahwa adalah atap itu tinggi sekali, fayusqabu wasatul jidar, lalu dilobangi di tengah dinding, wa tud'u ru'usul juz' fi saqbi, lalu diletakkan ujung-ujung kasau pada lubang tersebut, wa isqafu, lalu di atap, fayakunu fi yadihima, maka ada ia dinding itu pada tangan salah satu keduanya, listirakihima fi intifai bi, karena bekerja sama, berkongsi keduanya dalam memanfaatkan dengannya dinding. Aula, atau tidak mungkin, aula yumkinu ihdasu ba'dal ulu, atau tidak mungkin membuatnya atap setelah tinggi, kal azajil ladzi la yumkinu abdu ala wasatil jidar, seperti azaji, tembok, seperti tembok yang tidak mungkin membuatnya tembok di tengah dinding setelah bersambungnya tembok pada yang tinggi, imtidadihi fil ulu, fali sahibis suful, maka dinding itu milik orang yang di bawah. Yakunu litisali bibinai, yang ada ia dinding, karena bersambungnya dinding dengan bangunannya orang di bawah. Wal ulu itu baca dengan doma ain, bisa juga dengan kasrah ain dan sakin lam. Ilwu, boleh uluwu, boleh ilwu. Begitu juga suflu boleh, siflu juga boleh.
Tadi yang diangkat permasalahan adalah dinding yang membatasi antara dua bangunan atau dua tanah. Sekarang hukum dinding itu berlaku juga kepada loteng, tembok. Kita tinggal di bangunan bawah, kemudian di atas ada temboknya, di atas tembok ada bangunan orang. Nah, sekarang terjadi pertengkaran orang atas dan orang bawah. Kata orang bawah, itu saya yang bangun. Kata orang atas, saya yang bangun. Orang bawah bilang itu atap rumah saya. Kata orang atas, itu lantai rumah saya yang bangun. Nah, permasalahannya itu sama dengan dinding yang dipersengketakan antara dua orang. Kalau sekiranya atap tersebut bagi yang di bawah, lantai bagi orang atas, itu bisa menyusul kemudian dibangun, berarti bisa dikatakan itu milik orang di atas. Apa contohnya? Seperti kita membangun lantai dari papan, seperti pondok di atas dulu, lantainya dari papan. Jadi kayu-kayu itu dimasukkan ke dinding yang dilobangi, dinding, masukkan kayu masuk atap. Nah, itu berarti orang atas yang bangun. Tapi kalau beton, itu dia bilang orang atas yang bangun, itu bagaimana caranya dia bangun. Sementara beton itu bisa dibangun kalau bersamaan yang bangun yang bawah. Gak mungkin dia bangun belakangan kalau beton. Nah, bagaimana beton memasukkan ke dinding? Pasti ada penyangga bambu-bambu di bawah, pasti bersamaan dengan orang bawah. Kalau orang atas yang bangun, bagaimana kamu meletakkan bambu-bambu penyangganya? Kamu taruh di mana? Kamu gantung ke langit. Ini Pak Dian baru bisa mengerti. Nah, berarti lisahibis suful, berarti dinding itu milik orang di bawah. Tapi kalau kemungkinan itu ada, kemungkinan di bawah ada, kemungkinan orang atas ada, maka disumpahkan. Itu sama hukumnya dengan dinding yang menyatu kedua bangunan dengan dinding tersebut atau terpisah. Nah, kalau tidak mungkin yang bangun orang atas pasti orang bawah, itu sama hukumnya dengan dinding menyatu dengan salah satu pemilik. Nah, titik babul hiwala. Ada pertanyaan di situ? Nah, masalah jalan, kalau misalnya pemerintah memberikan fasilitasnya tetap namanya kayak di Panjang itu kan di sore hari sampai malam jalan suntuk mas, pedagang. Kalau kita lihat fasilitas itu bagaimana bagi pedagang? sama. Apakah malam dipakai untuk jalan? Kecuali memang jalan itu malam nggak dipakai untuk jalan, nggak ada orang jalan di situ. Pakainya cuma siang. Standarnya bukan izin pemerintah atau tidak izin, standarnya apakah mengganggu orang lewat atau tidak. Kalau mengganggu orang lewat hukumnya haram, kalau tidak mengganggu tidak. Itu menurut pendapat yang kuat. Menurut pendapat lemah, ganggu nggak mengganggu, di jalan tidak boleh ada bangunan tempat duduk, pohon-pohon dan sebagainya. Itu pendapat yang kedua. Nah, jadi keputusan pemerintah tidak merubah hukum, sama dengan menghidupkan tanah mati, menggarap tanah yang tidak digarap. Apa hukumnya? Sunnah, walaupun tidak ada izin dari pemerintah. Nah, seperti hukum yang dibahas tadi, ada hukum yang untuk seluruh, ada hukum untuk individu.
ketika dikatakan oleh Imam apa kemarin, seseorang wanita itu boleh beramal untuk pribadinya, tapi tidak boleh untuk umum. Apa masalahnya tadi? Jadi ada hukum-hukum Islam yang sifatnya kesahannya bergantung dengan pemerintah, seperti pemutusan pengadilan penetapan masa 4 tahun bagi wanita yang tidak pulang-pulang suaminya, itu harus ditetapkan oleh pemerintah. Kalau tidak ditetapkan oleh pemerintah maka tidak laku. Ada hukum yang tidak perlu ketetapan pemerintah, seperti talak, rujuk dan sebagainya. Raddu bil aib itu tidak perlu kesepakatan pemerintah. Nah, babul hiwalah, bab tentang mengalihkan hutang. Dianya hiwalah adalah antahila man lahu alaika dainun, antahila, antuhila, maaf, ahala yuhilu, antuhila, bahwa kamu alihkan, kamu pindahkan. Siapa yang kamu pindahkan? Man lahu, orang yang baginya orang terhadap kamu itu hutang. Orang yang bagi kamu, yang bagi dia terhadapmu hutang, berarti orang yang kita berhutang kepadanya. Kita alihkan kemana? Kepada orang laka alaihi misluh, terhadap orang yang bagi kamu ke atas orang itu hutang yang sama. Fatakulu, lalu kamu katakan kepada orang tempat kamu berhutang, ahaltuka bi asyaratika alayya ala fulanin bi asyarati alayhi, aku alihkan kamu dengan 10 hakmu terhadap aku ke atas si fulan dengan 10 hakku terhadap dia. Bahasa kitanya, hutang saya ke kamu, coba kamu ambil sama si fulan. Saya akan berhutang sama kamu 5.000. Nah, hutang 5.000 itu ambil sama fulan, bilang sama dia, saya disuruh si Anu ambil uang 5.000 sama kamu. Nah, karena dia berhutang sama saya 5.000. Itu bahasa kitanya. Fayaqulu, lalu berkatalah orang itu, ihtaltu, saya terima pengalihannya. Saya terima pengalihannya. Berarti kesepakatan itu yang perlu adalah si orang mengalihkan dengan orang yang dialihkan. Nah, wal aslu fiha, dasar hukum pada hiwalah adalah hadis Imam Bukhari Muslim, matlul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran hutang oleh orang kaya itu tindakan zalim. Wa idza atsba'a ahadukum ala malihin falyatsba', apabila menyuruh mengikutkan, maksudnya memalingkan oleh salah seorang kalian kepada orang kaya, falyatsba', maka hendaklah dia ikut. Nah, jadi saya enggak mampu bayar hutang saya ke kamu. Kalau kamu mau ambil uang saya sama si Anu, dia berhutang kepada saya dengan jumlah yang sama. Nah, kata Nabi, kalau ada orang ngomong begitu sama kita dan kita dialihkan kepada orang kaya, kita ikut saja. Ini dalilnya, boleh hiwalah tersebut. Nah, ini termasuk jual beli hutang dengan hutang.
dan itu yang dibolehkan dalam agama. Itu pengecualian yang dibolehkan karena ada hadisnya secara khusus. Meriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Baihaqi, "Idza uhilla ahadukum ala mali'in falyahtalla." Apabila dialihkan salah seorang kalian kepada orang kaya, maka hendaklah dia menerima. Utsbi'a itu dibaca dengan sukun ta, maknanya uhila. Jadi utsbi'a hadis di atas, idza utsbi'a ahadukum, apabila dialihkan salah seorang kalian, tu'ti uhila. Falyatsba itu dibaca dengan sakin, falyahtalla. Itu makna hadisnya. Yustaratu laha litasiha ridal muhili wal muhtali. Disyaratkan baginya hiwalah supaya sah ia hiwalah akan rela si muhil. Muhil itu harus rela. Apa ciri-ciri muhil? Dia berhutang dan menghutangkan. Berarti itu muhil. Dia berhutang dan menghutangkan. Kemudian muhtal, harus rela. Muhtal itu dia hanya memberi hutang saja. Itu ciri muhtal. Dia hanya memberi hutang saja. Kenapa kedua orang itu harus rela? Li'annahuma akidaha. Karena sesungguhnya kedua-duanya muhil sama muhtal itu dua orang yang akad-akadnya hiwalah. Nah, itu dua orang yang akad-akadnya hiwalah. Jadi nggak boleh tanpa ridho si muhil. Abu berhutang sama Ihsan 50.000 berhutang. Nah, Abu menghutangi Safir 10.000, 50.000. Siapa muhil? Siapa muhtar? Ihsan. Nah, kata Ihsan, jumpa Safir, mana uang 50.000? Mau apa? Mau Abu Bakar? Kasih ke saya aja. Dia utang sama saya. Boleh begitu? Enggak boleh. Nah, Safir siapa nama? Abu Muhil Ihsan Muhtar. Safir siapa nama? Muhal Ali. Nah, Muhal Ali. Yang akad itu Abu sama Ihsan. Safir nggak peduli dia, nggak ada urusan. Kenapa nggak ada urusan? Mau sama siapa saja, dia kan bayar. Nah, mau sama siapa dia kan bayar. Orang bayar jangan atur. Nah, bayar ke saya, oke, ada izin belum? Sudah bayar. Tapi kalau nggak ada izin jangan. Nah, sudah kebayang? Muhil, muhtar, muhal alih. Fahiya bai'udainin bidainin. Bermula demikian hiwalah itu menjual hutang dengan hutang. Menurut pendapat As-Sah, berarti Abu Bakar telah menjual hutang Safir kepadanya kepada Ihsan. Membolehkan akannya oleh syarat karena ada hajat. Sebetulnya itu nggak boleh, karena semuanya hutang sama hutang. Bai'udain bidain hukumnya haram. Tapi ini pengecualian membolehkan akannya syarat karena hajat. Nah, itu hajat kehidupan itu. Lal muhal alaih. Lal muhal alaih diidafah kepada muhili. Yustaratu ridal muhili wala yustaratu ridal muhili muhali alaih.
tidak disyaratkan ridho si muhal alaih menurut pendapat As-Sah. Kenapa tidak disyaratkan ridhonya? Li'annahu mahalul haqqi, karena sesungguhnya muhal alaih itu tempat hak. Falisahibihi, maka bagi pemiliknya hak, ayyastafiyahu bighairihi, bisa dia mengambil akannya hak dengan perantara selainnya sahibil hak. Mau Abu yang datang ke Safir minta uang 50.000 atau disuruh orang lain, itu enggak ada urusan. Safir, kenapa antum minta? Kamu utang sama Abu. Dia yang berutang ke saya, dia minta, enggak boleh orang lain. Apakah begitu? Nah, menurut pendapat pertama enggak. Menurut pendapat kedua iya. Nah, harus ridho juga mahal alaih. Wasani mabdiyun ala annal hiwala istifahakin. Menurut pendapat kedua, itu didasari kepada sesungguhnya hiwalah itu menuntut hak, yang adalah si muhtal istaufa makanahu alal muhil, dia menuntut hak sesuatu yang ada ia sesuatu baginya muhtal terhadap si muhil, wa aqradahu muhal alaih, dan menghutangkan akannya si muhil oleh muhal alaih. Ini menurut pandangan kedua. Pendapat kedua menganggap harus ridho muhal alaih, karena hakikat hiwalah itu adalah si muhtal, yaitu ihsan, sedang meminta haknya kepada muhil Abu Bakar, tapi Abu Bakar pindahkan ke Safir, lalu Safir menghutangkan Abu Bakar uang tersebut. Nah, kalau Safir sifatnya menghutangkan, berarti dia perlu ridho. Wa yata'azzaru iqraduhum min ghairi ridho, uzur menghutanginya tanpa ridhonya. Masa orang disuruh ngutangin kita dia tidak mengutangin, kita suruh dia ngutangin untuk kita. Nah, lagi pula kenapa harus ridho si muhal alaih? Karena dengan akad tersebut si muhal alaih mungkin akan turun harga dirinya. Nah, kalau Abu datang ke rumah Safir menuntut, itu dengan hubungan kedekatan. Kalau orang ini datang menuntut, sebelumnya nggak kenal misalnya. Nah, kalau nggak kenal kan agak susah bicaranya. Sebetulnya Safir mau nego tadi. Nah, mau nego dikurangi utang sedikit, jadi 49.500. Tapi karena untuk orang lain haknya nggak jadi. Nah, karena pertimbangan tersebut, maka harus ridho si muhal alaih. Wala tasihu ala man ladaina alaih, tidak sah hiwalah terhadap orang yang tidak ada hutang, terhadap orang tidak ada hutang di atasnya. Kamu datang sini menagih hutang kamu, minta sama sebulan aja. Itu kawan saya itu. Kawan kamu memang kawan kamu, tapi kamu berhutang nggak sama dia? Enggak. Pokoknya minta aja sama dia. Itu tidak boleh. Nah, jadi hutang-hutang saya selama ini kamu minta aja ke bapak saya di kampung. Itu nggak boleh. Wakilah tasihu, pendapat kedua mengatakan sah dengan ridhonya. Pendapat kedua mengatakan sah ia hiwalah orang yang tidak punya hutang dengan ridhonya didasari kepada annaha istifa ila akhirih. Sesungguhnya hiwalah itu menuntut hak sampai akhir. Sampai akhir mana? Sampai akhir penjelasan daripada Wasani tadi. Wasani kan mengatakan
Hiwalah itu adalah si muhal alaih sedang menolong si muhil untuk membayarkan hutangnya. Kalau kita ikut pendapat yang kedua, definisi hiwalah adalah seperti itu, maka punya sah. Faqabuluhu doman. Berarti penerimaannya itu namanya doman. La yabra'u bihil muhil, tidak terbebas dengannya oleh muhil. Tidak terbebas dengannya iwalah kepada orang yang tidak punya hutang ke kita oleh si muhil. Wakila yabra'u, pendapat kedua terbebas. Watasihu bidainil lazimi, sa'ya iwalah dengan hutang yang sudah lazim. Sa'ya hiwalah dengan hutang yang sudah lazim. Nah, penjelasan lazim sudah dibahas dalam bab gadai-menggadai kemarin. Ada hutang lazim, ada hutang yang tidak sabit, ada hutang sabit, ada hutang lazim, ada yang ghairu lazim. Wa alaihi, dan di atasnya, wa in ikhtalafat dainani, dan jika berbeda dua hutang fi sababil wujub, pada sebab wajib, seperti satu sama hutang nilai barang, yang satu lagi qardi, hutang biasa. Nah, hutang dulu 100. Kemudian ujro, yang satu lagi ujro, upahnya belum dibayar. Dan satu lagi badal mutlif, ganti barang rusak. Kita merusak barang kawan, nilainya 100.000. Kita merusak barang kawan, nilainya 100.000. Nah, berarti kita siapa? Muhtar, muhal alaih. Nah, kawan tersebut dia memperkerjakan satu orang sehari, motong rumput, upahnya 100.000. Nah, kata kawan itu kepada si tukang potong rumput, Pak, gaji Bapak yang 100.000 minta sama kawan saya karena dia punya hutang ke saya gara-gara rusak barang saya. Jadi nggak mesti hutang itu sama penyebabnya. Satu hutang barang belum dibayar, satu hutang biasa, satu upah kerja, satu lagi ganti barang rusak. Yang penting hutang pokoknya. Wa istasna dainus salam, dikecualikan hutang salam. Hutang salam nggak boleh. Fa innahu lazim, karena sesungguhnya salam itu lazim. Tidak sah hiwalah dengan salam. Tidak sah hiwalah ke atas salam menurut pendapat sahih. Dihiwalakan nggak boleh, hiwalah dengannya juga nggak boleh. Coba untuk bikin contoh. Hutang salam dijadikan hiwalah dengannya. Hutang salam dijadikan hiwalah dengannya. Yang kedua, hutang salam dihiwalah ke atasnya. Seperti apa? Nah, selama berpikir matikan kamera. Contohnya, Langsung contoh. contohnya si B melakukan akad salam dengan si C, sebuah aktor. Siapa muslim? Siapa muslim ini? Muslim si B. Si B muslim. Kemudian Akad salam dengan si C. akad salam dengan C. Lalu Itu
itu dia pinjam motor si A. Ya, Dia pinjam motor si A. si A, lalu Ternyata rusak motor itu dengan si B. iya, Terus si A tuh nuntut minta ganti rugi. Dia kata dia tinggalkan juga nanti itu ke si C kata. apa ganti? Motor. Motor itu bukan dainus salam. Dan rusak motor tidak bisa ganti motor, karena motor bukan barang mithli. Rusak motor ganti dengan harga motor, karena motor barang mutakawwim. Kalau sekiranya contohnya sah itu yang mana itu? Hiwalah. Tidak sah hiwalah dengan hutang salam atau hiwalah ke atas hutang salam. Ke atas. Jadi motor nggak boleh, karena dia bukan barang hutang, bukan barang misli, dia mutakawwim. Muslim melakukan transaksi akad salam dengan Muslim ilaih. Muslim berkewajiban membayar ra'sul mal dalam majlis. Ra'sul mal dalam majlis. Si Muslim tidak memberikan ra'sul malnya dalam majlis, atau dalam majlis tapi bukan dia yang ngasih. Misalnya ra'sul mal 500.000, saya salam kepada kamu uang 500.000 pada barang yang sifatnya begini-begini, kata Muslim. Kata Muslim ini saya terima, saya silang akad salam. Nah, ra'sul mal harus diserahkan dalam majlis. Kata si Muslim kepada Muslim ini, 500.000 yang menjadi ra'sul mal itu kamu terima, ambil dari orang ini, kawan di sampingnya. Itu namanya hiwala bidainis salam. Hiwala bidainis salam. Itu hukumnya tidak sah. Nah, begitu juga tidak sah hiwala alaihi. Alaihi berarti Muslim ilaih yang menghiwala. Kata Muslim ilaih, dia harus menerima uang 500.000 dari Muslim. Dalam waktu yang sama, si Muslim ilaih punya hutang sama orang lain 500.000. Kata Muslim ilaih, hutang saya ke kamu 500.000, ambil sama orang ini nih, karena dia mau kasih uang ke saya sebagai ra'sul mal. Sekarang kamu yang ambil ke dia, nanti biar saya beli dengan uang saya sendiri. Itu berarti hiwala ala dainis salam. Itu hukumnya juga tidak boleh.
Nah, wa muqabiluhu mabniyun ala anha istifa. Muqabilnya pendapat yang mengatakan sah, lawan dari pendapat mengatakan tadi tidak sah, itu didasari kepada sesungguhnya hiwala adalah istifa, menagih hutang. Istifa, menagih hutang. Zakara hazal istidrak fi rawdah, menyebutkan ya Imam Nawawi akan ini pengecualian dalam kitab Rawdah. Pengecualian mana? Wa yustasna dainus salam. Nah, di sini Imam Nawawi tidak sebutkan lagi wa tasihu bid-dainil lazim wa alaihi. Wa alaihi kembali kepada dainil lazim. Sah ia salam dengan hutang lazim atau ke atas hutang lazim. Nah, masuklah dainus salam. Dainus salam itu hutang lazim. Berarti seolah-olah dainus salam itu sah menjadi objek hiwalah, baik sebagai muhal bihi atau muhal alaih. Kedua-duanya boleh menurut zahir lafaz Imam Nawawi. Nah, kenapa Imam Nawawi tidak sebutkan dalam minhaj ila dainus salam? Pengecualian itu telah beliau sebutkan di dalam kitab Rawdah. Nah, zakara hazal istidrak fi Rawdah, menyebutkan ia Imam Nawawi akan ini pengecualian dalam kitab Rawdah. Karena pengecualian itu sendiri datang dari Imam Mahali, bukan enggak datang daripada minhaj Imam Nawawi. Maka supaya kita tidak menuduh itu adalah pendapat pribadinya Imam Jalaluddin Mahali, bukan pendapat Imam Nawawi, maka beliau katakan zakara hadzal istidrak fi Rawdah. Imam Nawawi telah menyebutkan pengecualian ini dan kitab Rawdah, sehingga beliau tidak sebutkan dalam minhaj. Oleh sebab itu saya berinisiatif mengistisna sendiri dengan kata-kata Mahali wa yustasna dainus salam fa innahu lazim, dikecualikan hutang salam. Sesungguhnya hutang salam itu lazim, tapi tidak sah hiwala dengannya, tidak juga di atasnya. La bihi wa la alaihi. Nah, al-misli. Al-misli itu naat kepada daini. Wa tasihhu bi dainil lazimi al-misli, sah ia hiwala dengan hutang lazim yang sama banyaknya. Yang misli. Sah ia hiwala dengan hutang lazim yang misli, atau di atas hutang lazim yang misli. Minad daini, dari hutang. Mana contoh hutang yang misli? Kasamari, seperti buah-buahan, wal habbi, dan biji-bijian. Wa kadzal mutakawwim, begitu juga hutang mutakawwim, darinya hutang lazim, seperti pakaian, seperti budak, menurut pendapat Ashab. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yustaratu kaunuhu misliyan, disyaratkan keadaannya hutang harus misli, enggak boleh mutakawwim. Liyatahaqqaqa maqsudul hiwala, supaya bisa dipastikan maksud dari hiwala, min isalil mustahiqqi ilal haqqi min ghairi tafawutin, mengantarkan orang yang berhak kepada haknya tanpa ada perbedaan. Nanti kalau hutang budak, nah, si muhil berhutang budak kepada si muhtal, si muhil berhutang budak kepada muhtal, si muhal alaih berhutang budak kepada si muhil. Kata muhil,
budak yang saya berhutang ke kamu ambil aja sama si Anu, dia hutang budak jaga sama saya. Nah kalau seperti itu belum tentu budak yang berhutangnya si muhil sama dengan dia budak piutangnya. Nanti terjadi tafawut. Akhirnya datanglah si muhtal menemui si muhal alaih, mana budak si muhil? Kamu kan berhutang budak sama si muhil, dia berhutang budak ke saya datang sini ambil budaknya, dikasihlah budak. Ternyata budak yang dikasih adalah perempuan, sementara hutangnya budak laki-laki. Dikasih budak usia 40 tahun, sementara hutangnya budak usia 30 tahun. Akhirnya tidak tercapailah tujuan isalul mustahiq ilal haq, sampainya orang berhak kepada hak karena tafawut. Tapi kalau barang misli pasti sampai. Hutang 50 dengan 50 sama, hutang beras dengan beras sama, hutang dinar dengan dinar itu pasti sama. Tapi kalau barang mutakawin itu akan ada tafawut, lebih kurang. Wa tasihhu bis samani fil muddatil khiyari, sah ia hiwalah dengan harga dalam masa khiyar dan di atas harga masa khiyar menurut pendapat asal. Nah, kalau digunakan bahasa dengan, berarti yang muhilnya siapa itu? Sah hiwala dengan harga dalam masa khiyar. Siapa yang menjadi muhil? Si bayi atau mustahil? Hah? Beli. Beli. Pembeli. Pembeli. Penjual. Muhil dengan muhil bih. Nah, muhil bih. Nah, kalau muhal alaih, orang lain. Fil asahi, menurut pendapat asah, kenapa sah? Yang zuru ila annahu ghairu lazimil an, memandang kepada sesungguhnya harga di masa khiyar itu belum lazim sekarang. Berarti harusnya nggak sah. Li'annahu ailun. Li'annahu ilal-luzum. Nah, itu yang betul. Li'annahu ailun ilal luzum. Karena memandang kepada sesungguhnya harga di masa khiyar itu akan lazim. Ada apa sama kita antum? Pesan ni? Yanzuru ila annahu ghairu lazim. Nah, itu tinggal kita saya. Wasani yanzuru ila annahu ghairu lazim. Al-an. Pendapat kedua memandang kepada sesungguhnya harga di masa khiyar itu belum lazim sekarang. Berarti pendapat kedua mengatakan tidak sah, karena harga di masa khiyar belum lazim, belum wajib dibayar. Kalau khiyarnya membatalkan, berarti nggak jadi jual beli, harga nggak jadi dibayar. Wal asahu sihatu hiwalatil mukatab sayyidahu bin nujumi. Menurut pendapat asal, sah hiwalah si mukatab kepada sayyidnya dengan nujum, cicilan pemberdekaan, duna hiwalatis sayyid, tidak boleh hiwala sayyid ke atas mukatab. Jadi mukatab boleh menghiwala sayyid. Kata mukatab, Pak Said, cicilan bulan ini senilai 10 juta, itu Pak Said ambil sama kawan saya saja.
kemarin dia ambil barang saya 10 juta belum dibayar, itu boleh mukatab menghiwala sayyidnya. Nah, tapi tidak boleh sayyid menghiwala ke atas mukatab. Saya punya hutang kepada seseorang. Apa kata sayyid kepada seseorang itu? Wahai kamu, hutang kamu jangan minta ke saya, minta ke budak saya saja nanti. Minta ke budak saya saja, karena dia akan bayar cicilan pemerdekaannya sekarang, dan nilai cicilannya sama dengan hutang saya ke kamu. Itu saya nggak boleh buat begitu. Tidak boleh menghiwalah orang tempat berhutang minta ke Said, ke budak saya, itu nggak boleh. Tapi kalau budak bilang ke saya, Pak Said, cicilan bulan ini minta kepada fulan, itu boleh. Kenapa boleh? Hah? Karena dari pihak mukatab kepada Said itu hutang lazim, karena dia berhasrat untuk membayar cicilannya. Tapi dari Said kepada mukatab bukan lazim, karena Said tidak bisa memaksa budaknya untuk melanjutkan kitabah. Kalau kata budak, Pak Said, saya gagal, saya kitabah saya, kan batal dirinya, berarti kan nggak lazim itu berarti. Nah, sehingga nggak boleh. Bisa dibedakan bih sama alaih, bihi sama alaih. Dari tadi bahasanya begitu, wa istisihud watasihu biddaini wa alaihi, watasihu bisamani wa alaihi, wal asahu sihatu hiwatab sayyidu bi la hiwala sayyid alaihi. Nah, kalau bi berarti hutang dijadikan sebagai pembayar. Nah, bi hutang yang jadi permasalahan itu dibayar dengan hutang lain, itu bi. Tapi kalau alaihi, hutang itu dijadikan sebagai pembayar. Nah, wasani sihatuhuma, menurut pendapat kedua sah kedua-duanya. Mau sayyid yang menghiwala orang lain ke budaknya karena ada cicilan kitabah, mau si budak menghiwala sayyidnya ke orang lain untuk membayar cicilan kitabah. Itu kedua-duanya sah. Pendapat yang ketiga tidak sah kedua-duanya. Wa farqal awalu, membedakan oleh pendapat pertama, bi anna lil mukatabi isqatun nujum mata sya'a, dengan bahwa sesungguhnya bagi mukatab boleh menggugurkan nujum, cicilan kitabah, kapan saja dia mau. Berarti hutangnya tidak lazim. Falam tasihha hiwalatus sayyid ali, oleh sebab itu tidak salah hiwala sayyid kepada nujum kitabah. Dengan sebalik hiwalanya si mukatab kepada sayyid. Jadi mukatab boleh bilang sama sayyid, Pak Sayyid, cicilan bulan ini ambil sama teman bisnis saya si B. Nah, tapi Pak Sayyid tidak boleh bilang sama dia tempat berhutang, hutang saya kamu ambil bayarnya sama budak saya yang nyicil bulan ini. Itu nggak boleh. Titik. Wa yustaratul ilmu bima yuhalu bihi wa alaihi qadran wa sifatan, disyaratkan harus tahu dengan sesuatu yang dihiwalah dengannya dan yang dihiwalah di atasnya. Dihiwalah dengannya berarti alat pembayar. Alat pembayar dihiwalah di atasnya. Akan apa
diketahui akan kadarnya, akan sifatnya. Berapa hutang si muhil kepada si muhtar, berapa hutang piutang si muhil kepada muhal alaih. Itu keduanya harus tahu kadarnya berapa, sifatnya bagaimana, emas pecah, emas utuh, perak utuh, perak pecah, tunai, emas tu tempo atau belum, itu semuanya harus ketahui. Wa fi qaulih, menurut satu kaul, sahiwala dengan ibil diat, sahiwala dengan onta diat. Berarti hiwalah terjadi antara orang yang membunuh terhadap keluarga terbunuh. Apa kata orang membunuh kepada keluarga terbunuh? Terima kasih, kamu telah memaafkan saya daripada hukum mati, dan saya mesti bayar 100 ekor onta. Nah, 100 ekor onta yang merupakan hak kamu ke saya, sekarang ambil kepada teman saya, karena dia berutang kepada 100 ekor onta. Itu hukumnya sah. Kenapa sah? Karena sudah jelas onta dia itu komposisinya apa-apa saja, itu sudah jelas. Nah, dan juga boleh menggunakan alaiha, di atas onta dia. Nah, kalau hiwala di atas onta dia, berarti yang menghiwala adalah ahli waris yang terbunuh. Nah, dia punya hutang onta kepada orang lain. Saya punya hutang onta ke kamu 100 ekor. Sekarang onta kamu 100 ekor ke saya, minta kepada si anu itu, karena dia bunuh keluarga saya dan saya sudah maafin, dia harus bayar 100 ekor onta ke saya. Itu namanya hiwalah alaiha. Saya rasa sudah bisa dipahami. Ada banyak contohnya. Hiwala bihi sama hiwala alaiha itu apa bedanya? Wal azharu man'um. Kenapa yang kuat mengatakan enggak boleh? Karena tidak bisa diketahui dengan sifat onta dia. Dia itu kan macam-macam. Ada dia muwallado, ada dia mukhaffafah. Sifatnya enggak tahu, maka tidak sah. Allahu Akbar. Bismillah, alhamdulillah. Syarat berikutnya, wa istaratu tasawihima, disyaratkan sama banyak keduanya, muhal bih sama muhal alaih, hutang pelunas sama hutang yang dilunasi, itu harus sama banyak. Nah, harus sama, harus sama keduanya. Apanya sama? Jenisnya, kemudian kadarnya, begitu juga tunainya, begitu juga temponya. Sama-sama tempo 2 bulan lagi boleh buat hiwala di sekarang. Sihatan, keutuhannya, kasran, pecahnya, uang utuh atau uang pecah, fil as-sahih, menurut pendapat yang kuat. Nah, kalau satu hutang beras solok, yang satu lagi hutang beras kualitas di bawahnya, maka tidak boleh, karena tidak sama. Wasani tasihu bil muajjal alal hal, menurut pendapat yang kedua, sahiwala dengan menggunakan hutang yang muajjal kepada hutang yang sudah tunai. Li'anna lil muhili ayu ajila ma'alihi, karena sesungguhnya bagi muhil boleh menyegerakan sesuatu yang menjadi kewajibannya.
dan juga boleh dengan yang pecah atas yang utuh. Dan jadilah muhil mutabarrik, berbuat sunat, berbuat perkara sunat dengan sifat utuh, dengan sebalik-sebaliknya, bi khilafil akas, dengan sebalik kebalikannya pada keduanya. Kenapa? Lianna ta'jilal hal la yasihu, menunda yang tunai itu enggak sah, dan meninggalkan sifat utuh liyuhilahu, supaya dia menghiwalahnya, itu masuk kategori sogok, riswah. Nah, jadi si muhil, contohnya si muhil dia punya piutang. Contoh tadi Abu Muhil. Abu Muhil Ihsan berutang ke Abu Bakar. Betul. Abu berutang ke Abu Bakar. Abu berutang ke Ihsan 50.000. 50.000 bayar sebulan lagi. Kemudian Abu Bakar berhutang ke Safir 50.000 tunai. Dah. Lalu kata Abu sama Ihsan, hutang yang 50.000 itu ambil Safir. Yang ini sebulan lagi kan? Yang ini sekarang. Menurut pendapat gue nggak boleh, karena satu tunai, satu tempo. Tapi menurut pendapat Sani boleh. Kenapa boleh? Karena Abu Bakar bisa saja menunda hutangnya yang jadinya tunai menjadi tempo. Jadi Ihsan datang bulan depan ke Safir. Apa Safir dirugikan? Enggak, dia bayar harusnya sekarang, tapi dikasih masa bulan depan, kan nggak ada masalah. Nah, begitu juga hutang Safir ke Abu, ya, hutang Safir ke Abu itu 50 dinar utuh. Hutang Ihsan ke Abu Bakar 50 dinar pecah. Maka kata Abu Bakar, ambil hutang 50 dinar pecah itu kepada Safir, ada 50 uang utuh. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena Abu telah berbuat sunat. Uangnya pecah dibayar uang utuh. Nah, tapi kebalikannya enggak boleh. Nah, wa yabra'u bil hiwalah, dengan terjadinya hiwalah terlepas si muhil. Wa yabra'u bil hiwalah, dengan terjadinya hiwalah atau terlepas dengan akad hiwalah oleh si muhil dari hutang si muhtal dan si muhal alaih dari hutang si muhil, dan berpindahlah hak si muhtal Ihsan kepada zimma muhal alaih Safirullah. Artinya yasiru fi zimmatihi, jadi ia hak si muhtal di dalam tanggung jawab si muhal alaih. Baik kita katakan hiwalah itu jual beli hutang dengan hutang, atau istifak, minta tagihan hutang. Titik.
Nah, bagaimana kelanjutannya? Kalau sekiranya ketika ihsan lagi safirullah ternyata safir sedang diklaim pemerintah falas, atau safir mengatakan mana ada saya punya utang sama siapapun, makhluk yang berutang ke saya nggak pernah berutang sama orang lain. Atau safir bersumpah, Allah demi Allah, Abu nggak ada berutang sama saya, atau yang lain-lainnya. Lalu ihsan mau nagih sama siapa? Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marji wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.